Shalom, selamat pagi sidang jemaat BPW Anugerah dari Allah. Kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini dan di bulan September dengan tema besar keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih dalam keluarga. Mari kita mulai ibadah kita Minggu 12 September 2021. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 150 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita bersama melayakkan diri sujud kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu penyembahan kita, Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari kita bersama bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Pagi hari ini kami datang bersama seluruh keluarga kami untuk datang menyembah, sujud di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui ibadah kami saat ini, kami sungguh-sungguh merasakan kelepasan dari Tuhan. Bapa mengucap syukur kalau Engkau senantiasa memberikan kasih-Mu kepada kami, cinta-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama seluruh keluarga kami datang kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah Engkau yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Berkati hati kami, berkati ruangan di mana kami saat ini berkumpul dan beribadah. Bapak, sekali lagi kami menyerahkan hati kami di dalam pimpinan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, buat kami mengerti apa yang saat ini Tuhan hendak katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin. Pagi yang cerah, kita merasakan bagaimana Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Kita juga hari ini bersuka cita karena kita bertemu dalam kasih-Nya. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita serahkan persembahan serta persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapa, di pertengahan ibadah kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami sebagai bukti cinta kasih kami. Kami menyerahkannya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Biarlah ini menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk pekerjaan yang sampai hari ini masih boleh kami lakukan. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada setiap kami untuk berkarya bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh terpelihara karena kasih Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mau serahkan persembahan serta persepuluhan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Haleluya, amin. Di dalam kasih ada penerimaan, di dalam kasih ada pengampunan. Tidak lagi diperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Sejauh timur dari barat akan menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kasih dalam keluarga. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya selama ini di dalam mengikuti ibadah. Dan saya berdoa Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai keluarga yang berbahagia. Secara khusus pagi hari ini Tuhan akan mengingatkan kita pentingnya kasih di dalam keluarga. Kasih di dalam keluarga ini akan kita pelajari pagi hari ini. Alkitab berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, karena kasih itu sangat penting, Tuhan berkata apa? Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kasih dalam keluarga sangat penting? Karena kasih punya kuasa untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Pak Pendeta, saya rindu rumah tangga saya, keluarga saya terus bersatu. Pak Pendeta, saya rindu keluarga saya terus disempurnakan. Jawaban saya sederhana, kalau kita merindukan rumah tangga kita, keluarga kita terus bersatu, terus disempurnakan, jawabannya, jangan sampai keluarga kita atau rumah tangga kita kehilangan kasih di dalamnya. Karena kasih inilah yang akan terus mempersatukan. Karena kasih inilah yang akan terus menyempurnakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah katakan minggu lalu bahwa keluarga yang bahagia atau keluarga harmonis perlu diusahakan. Maksud saya bahwa keluarga yang bahagia itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Keluarga bahagia bukan terjadi secara otomatis karena sudah diberkati di gereja. Tetapi harus diusahakan. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Benar, Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Hanya Dialah yang mampu menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita bahagia. Tetapi perhatikan, di sisi lain Tuhan mengharuskan kita supaya setiap anggota keluarga dengan kekuatan, dengan anugerah Tuhan mengusahakan, mengupayakan supaya keluarga kita bahagia. Dan salah satunya kita harus menerapkan, mengaplikasikan kasih itu di dalam keluarga. Keluarga yang menjadikan kasih Kristus ada di dalamnya. Itulah keluarga yang berbahagia. Kasih Kristus harus diwujudkan dalam keluarga. Harus dikenakan, Alkitab berkata. Alkitab berkata bukan hanya dibicarakan. Kasih itu bukan hanya untuk diketahui. Kasih itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita harus mengenakan kasih di dalam keluarga kita. Kita harus mengenakan kasih dengan perbuatan yang nyata. Bukan hanya di lidah kata Alkitab, bukan hanya diperkatakan, tapi harus diwujudkan. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita mewujudkan atau mengenakan kasih dalam keluarga kita, Pak Pendeta? Minimal 3 hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Dan ini akan menjadi berkat buat kita. Yang pertama, kasih harus diwujudkan dalam hal penundukan diri. Sekali lagi saya ulang, kasih diwujudkan dalam hal penundukan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, setiap anggota, perhatikan, setiap anggota, baik itu suami, istri, dan anak-anak, harus memiliki apa yang namanya penundukan diri. Inilah kasih Kristus yang harus kita teladani, yang harus kita wujudkan dalam keluarga kita. Yaitu apa? Adanya penundukan diri satu sama lain. Firman Tuhan mengatakan, Firman Tuhan menegaskan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Efesus 5 ayat 22. Dan anak-anak harus tunduk kepada orang tua karena orang tua adalah sebagai wakil Allah di dunia ini.
Perhatikan anak-anak. Kita sebagai anak-anak, kita harus tunduk kepada orang tua kita. Entah itu papa dan mama kita. Dan juga bukan hanya istri dan anak-anak, tetapi juga sebagai suami, kita harus tunduk kepada Kristus. 1 Korintus 11 ayat 3. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kasih bukan hanya bicara tentang memberi, tapi kasih juga bicara tentang penundukan diri. Contoh penundukan diri di dalam keluarga. Istri mau merendahkan diri dengan memberi kesempatan kepada suami yang memimpin keluarga. Jangan sampai istri merasa harus menguasai rumah tangga. Karena mungkin pas kebetulan pendidikan istri mungkin lebih tinggi daripada suami. Atau karena sebagai istri kita merasa lebih pandai dari suami. Sehingga akhirnya kita sebagai istri nggak mau tunduk kepada suami kita. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan menghendaki kita sebagai istri adalah sebagai penolong yang sepadan. Artinya apa Pak Pendeta penolong yang sepadan? Artinya seorang yang membantu, seorang yang memberi semangat, seorang yang melengkapi kekurangan suami kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan dan khususnya istri-istri. Kita belajar sore ini. Tuhan ingatkan kita sore ini. Jadilah istri yang punya penundukan diri kepada suami. Jadilah istri sebagai penolong yang membantu, memberi semangat, melengkapi kekurangan suamimu. Begitu juga dengan suami. Suami harus tunduk kepada Kristus. Jangan mentang-mentang sebagai kepala keluarga, terus seenaknya saja kita memperlakukan anak dan istri kita. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Dan juga anak-anak harus tunduk kepada orang tuamu. Jangan merasa pendidikanmu lebih tinggi atau merasa engkau sudah membiayai orang tuamu, akhirnya engkau tidak mau tunduk, engkau tidak mau hormat, engkau memberontak, engkau melawan sama orang tua. Tuhan tidak menghendaki kita sebagai anak-anak berlaku seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan salah satu wujud kasih dalam keluarga, yaitu adanya saling menundukkan diri satu sama lain. Suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak tunduk kepada orang tua sebagai wakil Allah. Nah, kita bisa bayangkan ketika suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk pada orang tua. Betapa indahnya keluarga itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat keluarga kita, rumah tangga kita. Apakah kita sebagai suami telah tunduk kepada Kristus? Dan apakah kita sebagai istri telah tunduk kepada suami kita? Dan kita sebagai anak-anak, apakah kita telah tunduk kepada orang tua kita? Mari jadikan firman Tuhan pagi ini menjadi perenungan buat kita. Dan belajarlah untuk kita boleh saling memiliki hati yang menundukkan diri satu sama lain. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saya pelajari bagaimana mewujudkan kasih di dalam keluarga. Selain dalam hal penundukan diri, kasih diwujudkan dalam hal saling menghormati. Sekali lagi saya ulang, kasih diwujudkan dalam hal saling menghormati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, banyak keluarga saat ini, bahkan keluarga Kristen, yang telah kehilangan rasa hormat satu sama lain. Banyak suami yang sudah tidak menghormati istrinya. Banyak istri yang sudah tidak menghormati suaminya. Banyak anak-anak yang sudah tidak menghormati orang tuanya. Padahal kasih Kristus harus diwujudkan dengan saling menghormati. Setiap anggota keluarga harus saling menghormati. Suami dan istri saling menghormati. Efesus 5 ayat 33. Demikian juga orang tua dan anak-anak harus saling menghormati. Efesus 6, 1-4. Tentu saja ini akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Karena apa? Karena ada saling menghormati satu sama lain. Dan saling menghormati di sini bukan sekedar ucapan,
tetapi harus dengan sikap yang nyata. Pak Pendeta, sikap yang nyata dari saling menghormati itu seperti apa? Contohnya, saling menghormati itu contohnya adanya penerimaan satu sama lain di dalam anggota keluarga tersebut. Pasti Bapak Ibu pasangan kita punya kelemahan, pasangan kita punya kekurangan. Tetapi ingat, ketika kita sudah dipersatukan oleh Allah di dalam sebuah keluarga, kita harus belajar untuk bisa menerima kekurangan pasangan kita. Kita harus belajar untuk bisa menerima kelemahan pasangan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya pelajari kalau kita saling menghormati, kita akan belajar untuk memiliki perkataan yang penuh kasih. Amin. Perbuatan yang penuh kasih, perbuatan yang penuh hormat. Bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang kasar. Kenapa? Karena kita menghormati pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang selanjutnya, sikap hormat juga bisa ditunjukkan dengan kesetiaan satu sama lain. Suami setia sama istri. Istri setia sama suami. Bagaimana mungkin kalau kita menghormati istri kita? Bagaimana mungkin kalau kita menghormati suami kita? Akhirnya kita berlaku tidak setia. Orang yang menghormati suami atau istri yang menghormati pasangannya, dia akan berlaku setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah selama ini di dalam keluarga kita telah saling menghormati satu sama lain? Saling menghargai satu sama lain? Saling ada penerimaan satu sama lain? Mau menerima kekurangan pasangan kita? Apakah selama ini perkataan, perbuatan di dalam keluarga kita penuh kasih di dalamnya? Mari ini juga menjadi perenungan buat kita. Karena keluarga yang penuh kasih, di dalamnya ada saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan kasih di dalam keluarga kita? Selain dalam hal penundukan diri, selain dalam hal saling menghormati, yang ketiga yang sangat penting yaitu kasih diwujudkan dalam hal saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kasih bukan sekedar di ucapan, tapi kasih harus diaplikasikan, harus diterapkan, dikenakan dalam keluarga kita. Supaya apa? Karena kasih itu dapat mempersatukan, dapat menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat, kita menikah atau pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Suami kita bukanlah orang yang sempurna. Istri kita bukanlah orang yang sempurna. Anak-anak kita bukanlah orang yang sempurna. Artinya mereka bisa berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, inilah peranan kasih di dalamnya. Yaitu apa? Rela mengampuni. Mau mengampuni satu sama lain. Karena perbuatan kasih yang nyata adalah seperti Kristus kepada gerejanya. Apa yang ia lakukan kepada gerejanya? Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Perhatikan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal saling mengampuni, ingat bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mungkin pasangan kita telah menyakiti, telah melukai hati kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah kita juga telah diampuni. Mari kita juga mau mengampuni. Selain dia mengampuni, dia juga mau berkorban. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan jika suami, istri, dan anak-anak saling rindu berkorban satu sama lain. Artinya tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mau saling memberi satu sama lain. Betapa indahnya rumah tangga tersebut. Betapa indahnya keluarga tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau selama ini mungkin pasangan kita melukai hati kita. Mungkin selama ini ada kebencian, ada rasa marah yang kita simpan. Selama ini, mungkin udah bertahun-tahun telah kita simpan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan, mari wujudkan kasih dalam keluarga dengan mau mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita belajar pada pagi ini. Kita mau belajar untuk saling menghormati, saling menundukkan diri dan saling
mengampuni. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah ingatkan kami. Di dalam keluarga kami harus menerapkan, mengenakan kasih di dalamnya. Karena kasihlah yang memampukan kami untuk tetap bersatu. Karena kasihlah yang akan menyempurnakan. Tuhan tolong supaya rumah tangga kami, supaya keluarga kami jangan sampai kehilangan kasih. Kalaupun ada di antara anak-anak-Mu, di dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang saat ini kehilangan kasih, kasih telah menjadi dingin. Biarlah pagi hari ini kami mau belajar kembali mengasihi dengan saling menghormati, dengan saling menundukkan diri, dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita ciptakan kasih di dalam rumah tangga kita. Kita percaya ketika ada kasih, di situ ada keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Firman Tuhan telah sama-sama kita dengar. Melayani, mengasihi, mengampuni adalah karakter kasih yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Mari kita meresponi bersama-sama firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama.